sifat manusia memang dibikin seperti itu sama Allah, ditampakkan sifat basyariahnya agar mudah dicontoh. Halo, gini, sebagai manusia Nabi Muhammad itu ya makan, ya minum, ya haus, yang ngerasa lapar. Bahkan sering beliau ketika lapar, perut beliau yang mulia itu diganjel pakai batu kemudian diikat untuk menahan rasa lapar. Beliau juga sehat, beliau juga pernah sakit. Sebagai manusia Nabi Muhammad juga kerja. Mulai kecil beliau menggembala kambing, umur 12 tahun mulai berdagang, bahkan udah lintas negara sampai ke negeri Syam. Nabi Muhammad itu pekerja keras, kerja, jadi gak mentang-mentang jadi nabi terus gak mau kerja, perlu apa-apa langsung minta ke Allah, Allahumma duit, kerotok-kerotok duit. Nabi Muhammad juga kerja. Sekarang kadang-kadang baru jadi ustadz tingkat RT udah gak mau kerja. Ada ini orangnya datang kok. Nah itu bikin tomak, akhirnya jagani uang. Dia berharap kepada manusia, malah tomak, harus kerja. Saya kerja, dikira gak kerja saya. Loh. Ceramah ini sampingan bro. Saya punya anak 2.500 lebih, semuanya gratis di pesantren kami. 2.500 lebih semuanya gratis. Jaga no hasil ceramah nggak cukup. Oleh nyangoni lo biro. Kerja nggak ya? Cuma kan nggak harus saya umumkan kerjanya apa. Dikira nggak kerja. Yuk. Harus kerja. Kalau nggak kerja itu nanti mesti tomak berharap kepada manusia. Pengumuman ustad-ustad anyaran jaga mau berkat, jaga mau amplopan, ustad anyaran seperti dapat ini. Ustad kelas RT udah nggak mau kerja. Rasulullah itu bekerja keras, gitu. Rasulullah juga pernah nggak punya duit. Kalau lagi nggak punya duit, ngutang. Makanya yang utangnya banyak, jangan takut nggak diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Walaupun utangmu akeh, tetap diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Cuma senengannya utang. Kanjeng Nabi kalau nggak punya duit, utang. Maka umatnya Kanjeng Nabi yang baik, kalau nggak punya duit, utang. Jangan ngemis, jangan nyolong, apalagi korupsi. Utang, kalau udah punya duit bayar, kalau duitnya berlebih ngutangi, minjemi, nyedekai, bantu, itu tatanannya. Bahkan Nabi Muhammad pernah ditagih hutang. Waktu itu belum jatuh tempo, masih kurang 2 hari. Pulang sholat jamaah bareng Sayyidina Utsman, di tengah jalan itu ditagih sama orang Yahudi. Muhammad, bayar hutangmu sekarang, aku perlu duit. Kata Nabi, kan jatuh temponya masih kurang 2 hari. Gak peduli, pokoknya aku butuh duit sekarang, bayar. Sayyidina Utsman tersinggung, ini orang nagih hutang di tengah jalan, yang ditagih Rasulullah pula. Langsung Sayyidina Utsman bilang, berapa kiai saya yang bayar, itu kepala desa yang baik, yang minimal nambahi sangu lah, minimal. Gue nang siap nora. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad manusia, beliau juga nikah, punya istri beberapa. Perhatian para kiai, jangan cuma satu, beberapa.
Kalau pengen surga ibu-ibu, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu-ibu. Itu pakai jamak, bukan tahta qadamil di bawah telapak kaki seorang ibu, enggak, tapi aqdamil ummahat itu pakai jamak. Jamak itu artinya banyak. Menengok antum. Rasulullah juga berkeluarga, punya beberapa istri, punya anak. Rasulullah sebagai suami juga pernah diomeli istri. Dipikir kalau udah Nabi gak pernah diomeli istri. Rasulullah aja pernah diomeli istri. Apalagi Beb Ahmad. Ketoke ae lemu padahal ngenes. Siapa nyuruh datang? Rasulullah diomelin istri juga pernah pure. Tahu pure? Ngambek. Pernah ngambek, tapi ngambeknya Rasulullah ke masjid, i'tikaf, zikir. Lene bapak-bapak di celana bojo ngambeknya kan no warunge rondo. Ini pusing dari masalah. Lu sampai disusul sama istrinya. Rasulullah kalau lagi ngambek mesti ke masjid i'tikaf sampai istrinya nyusul. Halo? Gimana sikap Nabi ketika diomeli sama istri? Pernah suatu ketika habis mimpin rapat perang Tabuk, itu rapat penting. Rasulullah terlambat pulang kurang lebih setengah jam. Pas giliran ke dalamnya Sayyidah Aisyah. Sebagai istri, Sayyidah Aisyah udah siap-siap menyambut kedatangan suami. Udah make upan, udah pakai wangi-wangian, pokoknya udah cantik lah menyambut kedatangan suami. Yang ditunggu udah pulang-pulang, terlambat kurang lebih setengah jam. Dongkol, manusiawi, jengkel Sayyidah Aisyah. Mentai ini depan, rotok-rotok nopi ya. Jangan-jangan ya manusiawi, pokok-pokok. Begitu Rasulullah datang, ketuk pintu. Assalamualaikum ya Humairah. Itu panggilan mesra Rasulullah untuk Sayyidah Aisyah. Humairah yang putih kemerah-merahan. Memang kulit Sayyidah Aisyah itu bagus banget, putih kemerah-merahan, dan beliau cantiknya luar biasa. Kalau di sini kayak mana ya, sebentar izin Habib nyari Habib. Contoh gambaran. Izin Habib, ini kesempatan saya. Mana ya yang mendekati Sayyidah Aisyah. Coba lihat yang di panggung itu. Oh nggak mau tuwek-tuwek. Nggak ada. Coba yang di sebelah sini. Kayak apa ireng yang ngacung. Masuk Sayyidah Aisyah wong Humairah kok ireng. Dan yang sini. Nggak ada juga, nggak ada. Bukan berarti orang sini nggak cantik sih. Tapi kalau dibanding Sayyidah Aisyah, sorry ya, nggak level. Itu panggilan mesra Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah. Namanya lagi jengkel, Rasulullah muluk salam itu tidak jawab. Pintu dibuka, langsung Sayyidah Aisyah berkata, anta kita annaka nabiyyu. Kamu ini toh yang katanya Nabi kok telat. Diomelin kayak gitu gimana sikap Rasulullah? Fa'adhara ibtisaman latifan. Nabi menampakkan senyum lembut. Nah ini suami-suami perhatian, kalau lagi diomelin sama istri, separah apapun ngomelnya, solusinya adalah senyumin aja. Wong wedok anak yang berbengi mesti kelayapan, yang ini lagi mulai rumah sana wong itu orang butuh istirahat. Kok biyen niku ayah aku turu bukane lawang bendina kok kaya ngene, terus rumah sana aku satpam ngono kok piye. Sekali-kali teko sore mulai nyamene terus kelayapan. Misalnya suami cukup menyunggihkan senyum, nggak perlu diimbangi Pak. Sampean mau ngimbangi mesti kalah, soalnya wong wedok kamu akeh Pak.
sampean udah kehabisan kamus. Dua, suami diomelin istri kok nerima, sabar, ikhlas, itu dapat pahala kayak pahalanya Nabi Ayub alaihi salam. Nggak usah nunggu jadi nabi karena nggak mungkin sampean jadi nabi. Punya istri cerewet, sampean diomeli, sampean sabar, ikhlas dan nerima, dapat pahala kayak pahalanya Nabi Ayub. Berbahagialah bapak-bapak yang istrinya cerewet, sering dapat pahalanya Nabi Ayub. Ada lagi riwayat suami diomelin istri, suaminya diem, nerima, sabar, ikhlas, terus duduk, itu pahalanya kayak i'tikaf di Masjid Nabawi. Nggak usah jauh-jauh ke Madinah, cukup di rumah. Istri lagi bapak duduk plak, nawaitul i'tikaf di Masjid Nabawi lillahi ta'ala. Nggak usah ngejawab, Pak. Terus biarin dia ngomel, tunggu sampai baterainya habis. Begitu mandek, jawab singkat aja, shadaqallahul adzim. Selesai. Loh, artinya semua perilaku Nabi Muhammad itu menjadi solusi yang jitu. Ditampakkan sifat basyariahnya, sifat sebagai manusia utuh, agar mudah dicontoh oleh kita umatnya. Nabi Muhammad juga pernah lupa. Memang dibikin kayak gitu, disetting gitu sama Allah untuk kita contoh gimana ketika kita lupa. Nabi Muhammad pernah lupa bilangan rokaat sholat. Waktu itu beliau ngimami sholat duhur berjamaah di masjid. Rasulullah jadi imam, terus yang di soft awal barisan depan itu akabirus sahabat, sahabat-sahabat utama, sahabat yang pinter-pinter. Oke, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam. Pokoknya sahabat yang top-top itu, yang pinter-pinter manggon ngarep. Makanya ini memang adab. Jangan salahkan kalau orang pinter di majelis-majelis tempat duduknya disendirikan, VIP. Aturannya memang gitu kok. Aturannya gitu. Yang duduk di panggung ini pinter-pinter. Sholat jamaah kan gitu. Yang pinter di soft awal, tatanannya gitu memang. Nah, yang di belakang, maaf, ada yang nggak begitu pinter. Makanya wong goblok itu senengannya nyelepet gongsong-gongsong. Kalau nggak panggung malah geringingan bohongnya. Terus ngono kuwi kayak biyen ngono kuwi. Mulai biyen. Ada namanya Dzuliyadain. Ngimami sholat duhur dapat 2 rakaat. Selesai tahiyat awalnya. Rasulullah salam. Rasulullah salam. Memang lupa. Dikira udah 4 rakaat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini sahabat utama yang pinter-pinter, yang di soft awal baris depan diem. Kalau orang sini kan langsung zikir dan mengingatkan imam. Awas perhatian, ini nggak boleh niat murni mengingatkan saja, bisa batal sholatnya. Baca subhanallah kalau niatnya hanya mengingatkan imam yang lagi lupa, batal sholatnya. Harus niat zikir plus ngiling nih, tidak apa-apa. Itu secara fikih, aja mbok bantah. Secara fikih, mulane ngaji yo sampean. Ngundang penceramahnya aja syukur pinter ngoceh tok. Ngapunten, halo. Nah, kenapa sahabat utama yang pinter-pinter itu kok diem, kok nggak mengingatkan? Satu, sungkan. Bahasa Jawanya sungkan, malu. Rata-rata orang pinter itu punya sifat malu. Nek wong goblok orang duwe isin. Wong pinter itu punya sifat malu, sungkan. Walaupun disuguhi macam-macam kayak gini, utuh.
Ya nggak diminum, wong pinter. Coba ini ditaruh di situ. Bablas wes kok. Nanti wong goblok kan wisik. Nah, makanya yang di atas panggung kok suguhannya habis, berarti goblok. Perasaanmu lo di mana? Kok tega? Solidaritasmu mana sama saudaramu yang duduk di bawah nggak ada apa-apanya, ngelempoh ngeleset kayak gitu. Nah, sing goblok itu mesti kere kabeh. Kamu udah enak duduk di atas, minum, makan, itu lihat saudaramu yang di bawah penuh derita. Terus kepanasan, keringetan, nanti BH-nya tos. Bubuhe nongone plastik, lembes bisa. Solidaritasmu mana? Berarti sing dintekne ini goblok. Nek orang pinter malu. Saya lihat dari tadi Habib sama sekali tidak minum. Saya juga enggak, hukum kok menanya. Isin kok. Kan orang goblok. Coba ini taruh ning kono. Praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, royokan kok goblok. Rebutan. Coba yang di sebelah sana. Ah, loh, itu sama kuwi. Lah, ana kuwi. Nek perlu jongkrok-jongkrok. Yang kedua, kenapa akabirus sahabat yang pinter-pinter ini kok nggak ngingetin Nabi yang lupa? Karena pinter. Para sahabat mikir, mau ngingetin gimana? Jangan-jangan ini sholat sedang direvisi. Jangan-jangan sholat duhur sekarang ada perubahan, dari 4 rakaat berubah jadi 2 rakaat. Kan revisi sholat pernah terjadi, revisi arah kiblat. Waktu itu sholat sedang berlangsung. Dulunya sholat itu kiblatnya ke Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa. Halo? Halo? Nah, sedang sholat, satu riwayat sholat duhur juga di sebuah masjid, dapat 2 rakaat. Malaikat Jibril turun atas perintah Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, berubah arah kiblatnya ke Ka'bah di Masjidil Haram. Itu juga terjadi ketika sholat sedang berlangsung. Masjid itu sekarang dinamakan Masjid Qiblatain, masjid dengan 2 kiblat. Kalau haji atau umroh nanti akan tahu masjid itu. Saya doakan mudah-mudahan semuanya bisa ke sana. Ke sana itu kemana tangan saya? Hah? Lah kok angin nih? Ke sana kok. Ya udah, mudah-mudahan bisa ke Makkah Madinah. Minimal menjalankan ibadah umroh. Saya nggak berani mendoakan pian haji, nggak berani. Karena haji itu sekarang ada syarat yang paling berat, bukan duit, tapi syarat paling berat adalah as-sabru bil antri. Antriannya itu loh udah 30 tahun lebih. Lah kalau umurmu sekarang 55 tahun, daftarnya sekarang, antrinya 30 tahun, berarti nanti berangkatnya umur 85. Tekan kok dia umurmu tekan sak mono, wong pojokan kayak ketoke 3 wulan kas. Ngantuk-ngantuk aja. Halo? Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Oke? Maka sahabat yang pintar-pintar ini nggak ngingetin Nabi, khawatirnya ini sholat sedang ada perubahan. Nah, dari belakang yang kata pintar tadi, ada yang teriak namanya Dzul Yadain. Nah, jadi wong goblok iki senengane bengok-bengok. Di forum apapun, di majelis apapun, orang pintar itu nggak banyak omong. Biasanya bengok-bengok, ini sih goblok-goblok kan. Kayak manget, ada. Ini goblok-goblok mana ini? Yang pintar dari tadi tak dengerin, diem semua, nggak ada yang ngomong. Karena sadar, nggak melu nyumbang. Bisa melu nyumbang, melu makan. Yang nggak terima silahkan turun panggung.
acara ini tetap bisa jalan tanpa kehadiran Anda yang di atas panggung. Tapi mau ya bener, bangkanya tenang, orang nyumbang tenang. Halo? Saya berani kayak gini udah siap resiko. Paling resikonya nggak diundang lagi ke sini. Lu nggak apa-apa, gue liane siapa? Pengen cepet ya ketua RT nunggu undangan. Cepet, Allahumma sholli ala Muhammad. Duriaden diteriak dari belakang, ya Muhammad, anasita angkusiratis sholat. Wahai Nabi Muhammad, pian lupa apa sekarang sholat itu diringkes? Dan Nabi nggak ngerasa lupa, nggak ngerasa ngeringkes, ya beliau jawab, mana situ wa angkusiratis sholat. Aku nggak lupa kok, sholat juga nggak diringkes kok, tetap. Nah, om goblok ini dijelasno tak terima, metenteng ini Duriaden. Wallahi sholaita duhur rakatain, demi Allah sampean ini tadi sholat duhur cuma 2 rakaat, biasanya kan 4 rakaat, ini tadi cuma 2 rakaat. Nah, karena orang yang metenteng, Rasulullah mulai ragu. Beliau menatap wajah sahabat-sahabat yang utama, dipandangnya wajah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lah kok Abu Bakar Siddiq mantuk toh? Mandang Sayyidina Umar ya mantuk. Semuanya mantuk. Yakin Rasulullah kalau beliau lupa, maka beliau berdiri lagi hadap kiblat, Allahu Akbar, nambah 2 rakaat. Nah, ini jadi syariat. Mana loh? Jadi semua perilaku Rasulullah itu ada hikmahnya, ada pelajarannya. Nah, termasuk hikmah yang kita ambil dari cerita ini apa? Para jamaah, untung ana wong goblok. Iya, ternyata orang goblok itu menguntungkan. Saya hadir di sini, ini barokahnya orang goblok. Nah, kalau orang alim-alim, orang pinter-pinter, ngapain dikasih ceramah? Kalau orang alim-alim itu buka kitab udah. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullah wa nafa'anallahu bi'ulumihima wa hasyarana fi zumratihima. Nah, kalau ceramah model kayak gini kan untuk orang Jadi terima kasih para goblok-goblok sekalian, karena kamu aku bisa hadir di sini. Makasih. Ya mungkin lagi tahu ngerti drone ngono. Anak drone bengi katrok. Oke sing jangan ngerti drone tak dongane tengkengan ra iso balik. Gara-gara itu aku kamu cuekin. Aku tuh orangnya paling gak suka kalau dicuekin. Aku perhatian sama kamu, tapi kamu cuek sama aku. Urung-urung kok sarung. Ya nanti dulu, mana tak turuti mesti gue jaluk saisine mesti. Kosek, teman mau kan? Loh, kok untung ada orang goblok. Lah iya, kalau nggak ada orang goblok yang protes Nabi, sekarang sholat jamaah zuhur kacau. Boleh 4 rakaat, boleh 2 rakaat. Apa nggak kacau? Loh kan Nabi pernah sholat zuhur 2 rakaat. Loh kacau sekarang jamaah zuhur. Ada orang satui ke masjid mau jamaah sholat zuhur, jadi makmum masbuk, artinya sampai masjid sholat jamaah udah berlangsung. Lah dia mau ikut makmum mesti nanya dulu, weh apa toko loro ini? Ya kacau gitu loh. Ternyata orang goblok manfaatnya besar. Dengan ya alhamdulillah, dengan adanya orang goblok yang bilang alhamdulillah itu, jadi loh, kehidupan ini jadi dinamis. Maaf, ada yang bodoh, ada yang pinter, sehingga jadi dinamis. Nah, kalau orang semua pinter, nggak dinamis, hidup ini nggak asyik. Maka yang bodoh jadi murid, yang pinter jadi guru. Yang bodoh diajar, yang pinter ngajar, gitu loh. Sing pinter jadi guru, sing goblok jadi murid. Makanya guru nggak boleh goblok-goblokin murid.
Ada guru goblok-goblokin muridnya diajar nggak paham-paham, gurunya marah-marah, goblok kamu udah diterangkan berkali-kali masih nggak ngerti, goblok. Kata murid, Pak, kalau saya nggak goblok, Bapak nggak jadi guru loh Pak. Bapak jadi guru dapat gaji itu karena saya goblok Pak. Ini yang goblok malah gurunya. Kehidupan jadi dinamis, maka ada orang sakit itu jadi kehidupan makin dinamis karena ada orang sakit sehingga ada farmasi, ada obat-obatan, ada pabriknya, ada petugas kesehatan, ada rumah sakit. Halo, kehidupan ini makin dinamis. Ada warga, ada kepala desa, ada yang dipimpin, ada yang mimpin. Kalau cuma warga, nggak ada pemimpinnya, nggak ada kepala desanya, ya kayak apa gerbong tanpa lokomotif, nggak bisa jalan. Apalagi ada kepala desa tapi nggak punya warga, edan. Nah, saya terima kasih semua yang hadir di sini adalah orang-orang penting. Yang di panggung semuanya orang-orang penting. Yang dobrok di bawah itu semuanya penting. Tukang son juga penting. Saya insya Allah ya penting. Panjenengan semua yang hadir di sini semua orang-orang penting. Saya nggak bisa membayangkan tanpa panjenengan terus saya ceramah sendirian. Gila saya. Jadi siapa yang menyelamatkan kiai dari kegilaan adalah para jamaah. Berterima kasihlah para kiai kepada para jamaah. Kalau nggak ada jamaahnya, kiai-kiai itu gila semua. Seneng ya wong goblok dibelani. Kehidupan ini jadi dinamis. Ada yang kaya, ada yang miskin itu loh. Maksudnya kehidupan jadi dinamis. Nah, astagfirullahaladzim. Loh, ini salahnya panitia. Acaranya molor. Saya kan harus membagi belum. Ini masih kita dikaruniai Nabi yang terbaik. Nah, tapi Nabi Muhammad beda dengan umumnya manusia karena beliau istimewa. Contoh sederhana, sebagai manusia Nabi Muhammad juga berkeringat. Orang satui manusia juga berkeringat, tapi keringatnya beda. Keringat Nabi Muhammad wangi. Di zaman yang waktu itu belum ada parfum, keringat Nabi jadi rebutan karena wanginya semerbak. Keringatmu kecute fitini wa dunya wal akhirah. Kena go tambahan bumbune sayur asem. Sebagai manusia Nabi Muhammad juga kencing. Wong satui yo kencing, tapi beda. Nabi Muhammad kalau kencing sama sekali nggak berbau dan begitu keluar langsung lenyap ditelan alam. Sama sekali tak berbekas, nggak ada bekasnya. Nek uyuhmu, masya Allah, muntuk. Apa mana wong wedok wis ndoprok terus yes. Baru kuwi ana sruwitane. Lah aku ngene iki tak teliti, Bro. Wong lanang kan mencur rata-rata. Wong wedok kadung yes. Nah, pesingnya standar internasional. Itu dia tuh gitu ngomong. Lo itu contoh sederhana manusia, tapi tidak seperti umumnya manusia karena beliau istimewa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saking istimewanya beliau, akhlaknya paling mulia, hatinya paling bersih, sedikit pun nggak ada salah dan dosa, dijamin masuk surga. Tapi bagaimana ibadahnya? Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Beliau kalau sholat malam itu sering kali kedua kaki beliau bengkak-bengkak, saking lamanya berdiri, saking lamanya rukuk, saking lamanya sujud, sampai istri-istri beliau nggak tega melihatnya.
akui ya sering kalau malam kakinya bengkak-bengkak karena asam urat. Dilanjut. Nah sekarang yang kedua, saya sebentar sarungnya sebentar. Ini udah jam 12:30 ya. Ya, saya perjalanannya masih 2 jam. Kan perjanjiannya jam 9. Tapi dari pagi banget. Hah? Dari pagi banget. Protesnya ke panitia. Ulun juga pagi ulun udah bangun nunggu instruksi dari panitia, ternyata katanya hujan, kacanya molor. Padahal sebenarnya hujan dimulai juga nggak apa-apa, nanti pas ceramah terang kok. Udah yang kedua sekarang, alhamdulillah. Ini udah paham apa belum? Kita ditakdir Allah menjadi umat yang terbaik di antara seluruh umat. Kitalah umat yang terbaik, bukan hanya umat-umat Nabi terdahulu, sampai nabi-nabi seluruhnya itu kepingin jadi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang kelasnya besok di akhirat, nabi-nabi semuanya itu berada di belakang barisan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini umat terakhir, tapi besok di akhirat masuk surganya paling awal. Ini nggak dungo kok diamini, saya itu cerita. Amin. Bacanya nggak pinter. Halo, halo. Surga itu nggak boleh dimasuki umat-umat lain sebelum umat Nabi Muhammad yang berhak masuk surga seluruhnya masuk ke surga. Ini bentuk kecintaan Nabi Muhammad kepada umatnya. Para jamaah, besok yang membuka pintu surga adalah Nabi Muhammad. Yang masuk surga pertama kali adalah Nabi Muhammad. Beliau masuk, kemudian keliling dan ngecek kondisi surga. Dicek sampai Kanjeng Nabi, wah iki sing blok dhuwur iki swargane kiai-kiai. Dene menang to. Ini surga niki, surga niki. Setelah ngecek Rasulullah keluar lagi. Ngapain? Nyari umatnya. Ummati, ummati. Rasulullah nyari umatnya untuk diajak masuk surga. Rasulullah nyari umatku, umatku. Mana ini orang Sungai Danau, orang satu kok belum kelihatan masuk surga sak lurah-lurahe. Mana ini, padahal Bojonegoro Jawa Timur udah masuk semua. Wis to manuto. Ini contoh kok. Nih, kita ini dalam Quran dinyatakan kuntum khaira ummatin. Kalianlah umat yang terbaik. Harus kita buktikan bahwa kita umat terbaik. Tapi faktanya kadang-kadang memprihatinkan. Disebut kuntum khaira ummatin, tapi kita seringkali kalah dengan umat-umat yang lain. Betul? Mbok gak semangat. Dilanjut apa enggak ini? Coba teknologi aja kita kalah. Ibu bapak yang kesini naik motor itu rata-rata bikinan Jepang loh Bu, dan itu bukan umat Islam. Harusnya yang terunggul itu kita umat Islam, tapi nyatanya, halo, kalau kita bicara Honda Jepang, Yamaha Jepang, Toyota Jepang, Suzuki Jepang, Mitsubishi Jepang, Kawasaki Jepang, Soto Banjar, Wingko Babat, Pempek Palembang, Gudeg Jogja, Jenang Kudus, Pecel Madiun. Jadi bukan kuntum khaira ummatin, tapi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Lu sampai kita itu ada istilah fi kulli makan makan. Di setiap tempat makan. Apa ada lagi yang paling ngenes itu kullu syai'in qalu.
Wa idza betu'an berqalu wa idza betu'asate qalu wa idza betu' ba'sa qalu. Jenenge kullu syai'in qalu. Pokoknya urusan badokan itu juara kita. Lu masa kita sudah berhak menyandang khaira ummatin apa belum? Kita ini harusnya umat yang terbaik, umat paling enak. Ja'alahum sighara hatta takunal mu'na aqalla. Kita ini dijadikan kecil-kecil posturnya sehingga konsumsinya nggak banyak-banyak. Loh, umatnya Nabi dulu itu gede-gede orangnya, biaya hidup tinggi, panganannya akeh-akeh. Lalu umatnya Kanjeng Nabi kan cilik-cilik ini, mangane titik, mana loh? Coba misalnya sampean gedene dikae foto karo umatnya Nabi Adam, masya Allah, sekali mangane sak kintal beras. Wa ja'ala umrahum qasira. Umatnya Kanjeng Nabi itu dipikir umurnya pendek-pendek. Jadi ngenteni nang alam barzah nggak suwe-suwe, sebentar langsung kiamat. Bayangkan umatnya Nabi Nuh itu udah puluhan ribu tahun, ratusan ribu tahun loh udah nunggunya. Halo? Halo? Nah kita nanti enggak nunggu sebentar, proses kiamat, masuk surga duluan. Paham orang ini. Terus dosane yo gak akeh-akeh wong umure ndek. Wis sing tukang ngrasani dremi milo 80 tahun nemble wis ora iso ngrasani kowe. Lah nek umat Nabi dhisik sampai ratusan tahun jeng ngrasani, jeng ngelokne wong. Lah umat Kanjeng Nabi sing saiki pinter rasan-rasan kowe kudu ngireng kowe. Ambil coklat. Le tutukno lek rasan-rasan. Paling umur 70 wis duwer. Embo. Paham ora to dijak ngomong iki? Udah. Kita ini disebut ummatan wasaton. Waktunya enggak cukup ini. Umat tengah-tengah. Halo. Kita ini umat tengah-tengah, berada di antara dua ekstremisme Nabi Isa dan Nabi Musa. Kita di tengah-tengahnya. Ini cocok dengan karakter bangsa Indonesia yang tengah-tengah. Indonesia ini memang cocoknya tengah-tengah, nggak ke kanan, nggak ke kiri, cocoknya di tengah-tengah dengan berbagai tradisi, budaya, adat, ras, agama yang macam-macam, bahkan suku yang ribuan, tapi tetap bisa bersatu, hidup berdampingan dalam keberagaman di bawah landasan dasar negara Pancasila. Yang itu yang merumuskan bukan orang sembarangan, para ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini judulnya bangsa Indonesia ya tengah-tengah kayak gini. Dulu pernah mau dibawa ke kanan oleh BITII, mau dijadikan negara Islam, nggak bisa, nggak cocok dengan karakter bangsa Indonesia. Pernah mau dibawa ke kiri oleh PKI, mau dijadikan negara komunis, nggak bisa, nggak cocok dengan karakter Indonesia. Indonesia karakternya ya tengah-tengah kayak gini. Maka kalau belakangan ada yang pengen menegakkan syariat Islam di Indonesia, bukan seperti itu karakternya Indonesia. Kalau Anda pengen seperti itu, nggak cocok Anda terapkan di Indonesia. Sana pindah ke negara yang menurutmu cocok untuk menerapkan itu. Negara nggak harus disestempel Islam, tapi masyarakat umat bebas menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing dengan dilindungi undang-undang tanpa harus menuhankan undang-undang. Wow, Indonesia ini apa? Ini paham orang loh.
tengah-tengah. Dan ini Islam ala Rasulullah yang diterapkan di Indonesia. Rasulullah dalam membina kehidupan bermasyarakat berdampingan dengan Yahudi, dengan Nasrani, dengan Majusi, rukun. Bu paham bu, ini dia. Nah, apalagi hanya perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan budaya, tradisi menjadikan perpecahan dan permusuhan. Jangan, kita udah bagus diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika. Itu aslinya jargon yang bikin orang Madura. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal, Bhinneka Tunggal Ika. Aslinya jadi Bhinneka Tunggal Ika. Aslinya Madura, Bhinneka Tunggal Ika. Apa jangan? Bhinneka Tunggal Ika. Aduh. Udah, ini ya tak maksud umat tengah-tengah antara ekstremisme Nabi Musa dan Nabi Isa. Umatnya Nabi Isa itu ekstrim, umatnya Nabi Musa kelewat lunak. Contoh urusan nikah, kalau umatnya Nabi Isa seumur hidup hanya boleh nikah satu kali, nggak boleh nikah lagi. Ekstrim ini umatnya Nabi Isa. Jadi laki perempuan pagi nikah, kok malam suaminya mati, ini si perempuan wajib menjanda seumur hidup, nggak boleh nikah lagi. Yuk bingung, barangnya ngapa ngop, begitu keputih ya, lo kan nggak boleh nikah lagi. Wongnya itu lo, gue pikiranmu cuma nulis baik. Sampul terbang bisa. Kalau umatnya Nabi Musa soal nikah bebas sak kuate. Kuat 10 silahkan nikah 10, kuat 50 silahkan nikah 50, kuat 100 boleh nikah 100. Itu umatnya Nabi Musa. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad tengah-tengah, boleh nikah 1, boleh lebih dari 1, tapi dibatasi maksimal 4, paling banyak 4 masih kurang, radio jarang. Lalu kita itu tengah-tengah, halo, paham apa enggak ini? Umatnya Nabi Isa ekstrim. Jadi ketemu kiai nggak boleh ngamplopi, haram. Soan ke dalamnya kiai nggak boleh bawa buah tangan, nggak boleh bawa oleh-oleh, parcel buah, kopi, gula, ngasih amplop, nggak boleh. Ini saya nggak setuju. Nggak setuju aku. Makanya kiai zaman Nabi Isa melarat, miskin, nggak tahu nomor soanan. Kiai zaman Nabi Isa itu melarat, dan Nabi Isa itu adalah nabi yang paling miskin. Jadi kalau ada pujian, teman-teman wong kang melarat orang sembahyang, teman-teman wong kang melarat orang sembahyang, Nabi Ayub melarat, salah itu, masih melarat Nabi Isa. Nggak bener, bukan Nabi Ayub yang paling miskin. Nabi Ayub pernah kaya raya, terus diuji sakit 13 tahun, setelah itu kaya lagi. Mana loh? Hartanya pernah ludes memang dia 13 tahun, setelah itu kaya lagi. Kalau Nabi Isa melarat, omah gak duwe, bojo gak duwe, pakaiannya cuma yang dikenakan itu, makannya buah dan dedaunan yang ada, melarat. Sampai innallaha yahtaju bi'isa 'alal fuqara. Besok di akhirat Allah bikin hujah dengan Nabi Isa terhadap orang-orang miskin. Wong satui melarat. Dalam ngono lho kadang gak ngaku nek melarat.
wong satui melarat. Nah ngono. Kenapa kamu nggak ibadah? Kenapa kamu nggak sholat? Saya kan miskin ya Allah. Saya sibuk cari maisha, cari kerja, menghidupi keluarga untuk bertahan hidup. Jangan bilang melarat. Melarat mana kamu sama Isa? Isa itu melarat, rat, tapi tetap ibadah. Kayak iso bantah. Woi, woi. Kiai zaman Nabi Isa ini melarat. Lah orang ketemu nggak boleh ngamplop ya, haram. Datang ke rumah kiai nggak boleh bawa oleh-oleh, haram. Makanya aku nggak setuju. Kalau umatnya Nabi Isa ketemu kiai asal punya duit wajib ngamplopi. Sowan ke rumah kiai wajib bawa oleh-oleh, entah itu buah, gula, kopi. Amplopan wajib. Nah ini aku setuju. Enggak bawa dosa. Umat Nabi Isa ngundang kiai suruh ceramah, enggak boleh dikasih amplopan, haram. Enggak boleh dikasih berkat, enggak setuju. Umat Nabi Musa wajib ngasih. Kita umat Nabi Muhammad tengah-tengah, ketemu kiai ngamplopi boleh, nggak mengamplopi juga boleh, tapi yang bagus ngono. Kalau umat Kanjeng Nabi sowan ke rumah kiai bawa oleh-oleh boleh, nggak bawa oleh-oleh juga boleh, tapi yang bagus bawa. Termasuk kita umatan wasaton itu moderat, tidak radikal, tidak liberal. Bu paham bunda ini susah aku ngomongin. Kalau radikal itu terlalu ekstrim, itu yang suka wih ini melanggar syariat Islam, dibom. Itu yang dikit-dikit Allahu Akbar. Yang radikal, yaitu agama dipahami dengan akal saja. Makanya tidak heran kalau di Indonesia itu banyak orang yang namanya latah. Karena masyarakat kita gayanya gitu. Ada orang punya pengikut dikit aja udah dianggap wali. Ada orang aneh dikit punya banyak pengikut, wali. Nanti pengikutnya makin banyak, nabi. Indonesia kan gitu. Dulu masa lupa sampai ada nabi namanya Ahmad Musotik, guru olahraga. Katanya dapat wahyu ketemu Nabi Jibril di Bogor. Ngopo Nabi Jibril kok malaikat Jibril kok belakangan tekan Bogor. Lah nek nabi ini guru olahraga umatnya jak pencolotan ngono. Gerejene ono maneh nabi jenenge Suyuti, tukang cukur. Indonesia tidak Allah. Perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah itu ada aliran Jasun, Jawa Sunda. Pimpinannya ngaku dari nabi, namanya Tugimen. Tugimen kok dari nabi, dari kiai lo gak pantas. Acara selanjutnya tausiah agama Mawaidul Husna yang akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah was Sa'adah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Tugimen. Tidak pantas belas. Pemane kok sholawate. Musa sallallahu ala Tugimen. Tidak pantas belas. Sholawat sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan enak dong. Ya Habibi ya Muhammad. Enak lah. Masa ya Habibi ya Tugimen. Ya arusal khafiqaini. Gak cerita tok sing iso nek foto geleme aku ya iso.
Aneh-aneh izin, ini kita punya wilayah teritorial masing-masing. Nanti kalau aku sholawatan kasihan beliau, keartisannya akan pudar nanti. Ya iyalah, kita itu multi talenta. Enggak, makanya tadi sorry ya grup hadronya, sorry kalau saya suruh sholawatan yang ngiringi hadroh kayak gini, maaf, saya itu biasa diiringi Az-Zahir, saya biasa diiringi Ahbabul Mustafa, duet saya itu Habib Syekh Habib Ali Zainal Abidin. Nanti mau ngene-ngene kita nggak level. Ayo gak terima, enggak toh. Loh, saya kayak gini ini tujuannya saya baik. Kalau dikritik kayak gini, wah ini ayo tak buktikan tahun depan ketemu Abah Anja lagi, grup kita udah naik level, grup kita udah bagus. Mono. Makanya kalau dikritik nggak boleh marah, dikritik marah cemeng. Kapan majunya Indonesia? Loh, saya bisa seperti ini ya karena mengalami banyak kritikan. Loh, yang kritik dulu juga banyak banget, bahkan dikata-katain gini, apaan itu katanya kiai ceramah cengengesan, kiai pedagelan, kiai pelawak, omongannya kasar, gini. Saya nggak pernah mengkanter, saya nggak pernah klarifikasi, saya hanya akan menjawab dengan bukti dan prestasi. Bahwa namanya pengajian umum yang datang masyarakat umum, ceramah model seperti inilah yang paling mudah difahami dan paling gampang diterima semua lapisan masyarakat. Dan terbukti kan, saat ini sing ceramah sing rame-rame jamaah masuk model ini. Penceramah baru bermunculan, Abah Anja tetap eksis, di TikTok juga tetap FYP. Loh, ini yang seangkatan saya udah jarang kedengaran. Saya ini barang lama, tapi legend. Ini min babi takaburi, hampir abuan ini, min babi sombongi wal endeli wal kemenye. Loh, fakta loh. Makanya ada yang nanya, apa penceramah seangkatannya apa itu udah jarang kedengaran, tapi apa tetap eksis, tetap viral, tetap FYP. Rahasianya apa? Saya jawabnya sederhana, karena aku mencintai jamaah, maka jamaah juga mencintai aku. Bermunculan penceramah baru, jujur aku sempat khawatir sih kamu berpaling ke lain hati, tapi ternyata jamaahnya tetap banyak, berarti kamu masih tetap setia sama aku. Aku kalau tahu kayak gini makin sayang aku sama kamu. I love you semuanya. I love you. Alasan tua tak usah. Mungkin sebaiknya khususin no. Untungnya karek loro ini tetangga untungmu protol. Kena tok no, sing tua tak balik no. Gila nih. Itu ya maaf ini para kiai, kalau nggak dibikin kayak gini mesti jenuh orang ngaji, apalagi udah lama dan panas sumuk pula sampai kipasannya gini-gini kayak mudal-mudal itu. Nah, ini kalau nggak dibikin kayak gini udah bubar dari tadi. Itu loh, makasih sayang, kamu masih tetap setia sama aku. Love you. Allah, gemes. Afwan Habib, ini cara merayu jamaah, dan ini nggak dimiliki oleh banyak penceramah, butuh keahlian khusus. Aku ini nggak ganteng Habib, tapi ngangen nih. Menengok ya, menengok. Yang tak sampaikan fakta, memang aku gak ganteng, tapi kan kamu kangen sama aku. Buktinya di HP kamu ada aku. Bener apa enggak? Ini ya rata-rata di HP kamu ada aku. Mau yang jadul, mau yang kekinian, kan tetap ada di HP kamu. Nggak usah dibanding-bandingin. Ini kalau saya ngerasa nih, dia nanya-nanya mereka aja jeburis. Terus no, saya kayak orang kacingan. Sampul lambungmu. Oh ya, ayo saya ngomong ada tak parani Rene.
Ayo tak kasih hadiah sarung. Nah sini, masya Allah, kok langsung sini ngono. Nah sini, sini. Nah sini. Tak paringi sarung.